Selamat pagi semua. Good morning kids. How are you today? I'm fine. Oke. Sisi baik-baik? Yes. Sisi sehat-sehat? Oke. Yuk, kita semuanya sudah siap untuk Sunday School hari ini bersama dengan Kak Tari, Kak Dewa dan juga Sisi. Kita mau bersama-sama bersuka cita. Yuk, kita yel-yel dulu kids worship. Kids worship. Sehat, Tuhan, cerdas, taat, cinta, Tuhan. Oke. Yuk semua kita memuji Tuhan. Semuanya bangkit berdiri anak-anak ya. Mari kita bersama memuji Tuhan. Ayo, ayo, ayo kita sama-sama. Mari bersuka cita. Ayo, ayo, ayo kita sama-sama. Mari memuji Tuhan. Ayo, ayo, ayo kita sana-sana. Mari bersuka cita. Ayo, ayo, ayo kita sana-sana. Mari memuji Tuhan. Bersama kita worship, Kita tumbuh bersama, bersama kita worship. belajar mengenal Tuhan. Jadi anak sehat kuat, cerdas dan taat, mencintai Tuhan selalu. 1, 2, 3, go! Ayo, ayo, ayo kita sama-sama. Mari bersuka cita. Ayo, ayo, ayo kita sama-sama. Mari memuji Tuhan. Mari memuji Tuhan. Mari memuji Tuhan. Puji Tuhan. Oke, kita akan mulai dan kita akan berdoa bersama Kak Dewa yang akan pimpin. Silakan Kak Dewa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami boleh istirahat. Kami boleh bangun pagi dalam berkat Tuhan. Sekarang kami mau beribadah. Engkau berkati kami. Awal, pertengahan, sampai akhirnya biarlah Tuhan memberkati, menyertai. Beri kami fokus dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Amin. Anak-anak yang dikasih Tuhan, Kak Tari mau tanya nih sama Sisi. Sisi, gimana perasaanmu sih kalau kamu itu main sendirian karena kamu ditinggal? Kamu berani nggak main sendirian? Aku kalau main sendirian, ya takut lah. Kok takut? Iya, aku rasa sedih, nggak ada teman ngobrol. Terus, ya nggak enak. Aduh, ngeri-ngeri sedap kalau sendirian. Kok ngeri-ngeri sedap? Kenapa? Makan ini tak? Makan enak tak? Kok sedap? Tuh kan, maksudnya itu ngeri gitu loh kak. Kalau sendirian itu. Tapi kita makan enak. Tuh kan, itu yang enak makan gekek goreng. Sedap tuh berarti kan? Gekek gorengnya sedap. Kalau sendirian, ya takut. Kalau makan bebek sendirian? Ya, maksudnya? Kalau makan bebek goreng sendirian? Ya enak sekali. Tapi aku harus ditemani. Nah sendirian ya ndak enak. Oh iya, kenapa? Kak Tari mau nanya anak-anak. Kadang-kadang ternyata masih ada anak-anak kids worship yang takut. Padahal kalau kita jadi anak-anak Tuhan itu ada loh yang Tuhan Yesus sudah katakan. Tuhan Yesus itu Immanuel. Iya, apa artinya? Tuhan Yesus beserta kita. Apa artinya beserta? Apa ya? Kak Dewa, apa artinya Tuhan beserta kita? Bersama Tuhan. Oh, Tuhan bersama-sama dengan kita. Berarti aku nggak pernah sendirian dong. Ya enggak lah, Tuhan itu selalu bersama dengan kita. Makanya kalau sudah jadi anak Tuhan itu bersama, pasti kita ditemani oleh Tuhan. Jadi nggak perlu takut. Jadi kalau sudah percaya Tuhan Yesus pasti diselamatkan, pasti diampuni dosanya, dan pasti disayang Tuhan. Kalau gitu, kalau pasti selamat, berarti kita muji Tuhan yuk. Itu loh, yang itu ikut Tuhan Yesus itu loh. Itu loh yang hitung-hitung bahasa Jawa. Oh, yang hitung-hitung bahasa Jawa. Siji loro telu. Ya betul. Kak Dewa, kita sama-sama ngajak anak-anak semuanya masih berdiri, kita muji Tuhan ya. Yuk. Ikut Tuhan Yesus.
kita pasti diselamatkan dan di dalam pertolongan Tuhan. Yuk, bahasa Jawa ya. Siji loro telu, ayo konco podo melu. Papat lima enem, derek Gusti yo sing temen. Pitu wolu songo, derek Gusti aja sendana. Sepuluh wis jangkep, derek Gusti yo sing mantep. Sekali lagi ya. Siji loro telu, Ayo konco podo melu. Papat lima enem, derek Gusti yo sing temen. Pitu wolu songo, derek Gusti aja sendana. Sepuluh wis jangkep, derek Gusti yo sing mantep. opo iya tenan tenan, opo tenan, iya iya pancen tenan, derek Gusti pasti slamet. Opo iya tenan tenan, opo tenan, iya iya pancen tenan, derek Gusti pasti slamet. Sekali lagi ya. Opo iya Tenan, tenan, opo tenan, iya, iya, pancen tenan, derek Gusti pasti slamet. Opo iya tenan, tenan, opo tenan, iya, iya, pancen tenan, derek Gusti mesti slamet. Pancen tenan, derek Gusti mesti slamet. pancen tenan, derek Gusti mesti slamet. Puji Tuhan, derek Gusti, ikut Tuhan, mesti kita diselamatkan. Jadi kita gak perlu takut lagi. Oke. Oh iya, sip. Oke, ikut Tuhan pasti dan selalu kita dijaga dan ditemani Tuhan. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama bersyukur. Dan kita mau berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Dan kita mau tersana-sana untuk memuji Tuhan. Iya, Terus kita tersana memuji Tuhan. Ku datang padamu. Musik. Ayo teman-teman boleh sambil duduk ya. oh iya, boleh sambil duduk. Kita mau memuji Tuhan, Bapakku datang padamu ya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Sekali lagi, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, Naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari.
kita bersama naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, pagi ini kami datang kepadamu ya, bersama dengan anak-anak, bersama dengan keluarga kami. Kami semua sudah ditolong dan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kebaikan-Mu selalu ada untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk kesehatan, kekuatan, sehingga semua kami bisa beraktivitas. Terima kasih untuk berkat-berkat makanan, minuman. Terima kasih berkat-Mu untuk anak-anak. Ada hal-hal yang mereka doakan. Ada yang minggu-minggu ini mendapatkan jawaban doa. Terima kasih. Ada yang sakit dan Tuhan sudah sembuhkan. Terima kasih. Ada yang meminta sesuatu kepada Tuhan untuk sekolahnya dan Tuhan dengar. Terima kasih. Tuhan, mungkin ada yang sampai hari ini juga doanya belum terjawab, tapi mereka semuanya Tuhan beri kesehatan. Terima kasih. Engkau luar biasa. Engkau memberikan hidup-Mu bagi kami. Engkau Allah memberi kemenangan untuk kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Yes kids, Kak Tari udah siapin Alkitabnya. Kita mau bersama-sama belajar firman Tuhan. Sebagai anak Tuhan, mari kita siapkan hati kita dan kita mau minta tolong kepada Tuhan. Ku mau jadi murid Tuhan, supaya kita ditolong Tuhan untuk mengerti firman-Nya. Yuk semuanya, taruh Alkitabnya dan angkat tangan kanan kita untuk minta tolong kepada Tuhan dalam pujian kita. Ku mau jadi murid Tuhan. Tuhan, saat ini aku datang untuk dengar firman Tuhan. Mau jadi murid Tuhan, ku mau jadi murid Tuhan. Saat ini aku datang untuk dengar firman Tuhan. Oh Tuhan, tolonglah, ku mau dengar firman-Mu. Pimpin aku untuk mengerti apa arti firman-Mu. Oh Tuhan, tolonglah, ku mau dengar firman-Mu. Pimpin aku untuk mengerti apa arti firman-Mu. Pimpin aku untuk mengerti apa arti firman-Mu. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong supaya Tuhan buka hati kami dan bisa mengerti apa yang Kau mau katakan untuk kami berbuat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom, selamat pagi semua anak-anak. Puji Tuhan, hari ini kita kembali bertemu di Sunday School Kids Worship dan kita mau belajar firman Tuhan. Anak-anak, minggu-minggu ini kita masih mau belajar lagi tentang kebangkitan Tuhan Yesus ya. Oke, anak-anak, are you ready? Alkitabnya sudah siap? Oke, tadi kita sudah bersama-sama, kakak kan sudah pimpin dalam doa. Dan sekarang yuk kita perhatikan hari ini firman Tuhannya adalah percayalah Yesus bangkit. Percayalah Yesus bangkit. Yuk anak-anak kita perhatikan Lukas 24, Kak Tari akan baca buat kita. Dimulai dari Lukas 24 ya. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur, membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Dalam Injil Matius dituliskan bahwa Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salome itu membeli rempah-rempah. Maka mereka sudah menyiapkan terlebih dahulu ya.
Wah, apa yang sudah mereka sediakan, mereka siapkan itu mereka bawa ke kubur Tuhan Yesus. Kapan? Pagi-pagi pada hari Sabat. Mereka beristirahat ya. Mereka mendapati batu sudah terguling di kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada malaikat yang berdiri dan memakai pakaian yang putih berkilau-kilauan, mengkilat. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala mereka. Tetapi orang-orang itu, kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea." Ketika masih di Galilea, waktu Tuhan Yesus masih bareng-bareng dengan murid-muridnya. Apa itu ya ucapan Tuhan Yesus? Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka mereka ingat, ting 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 ting. Mereka ingat, maka teringatlah mereka dengan perkataan Tuhan Yesus itu. Oh iya ya, Tuhan Yesus sudah pernah bicara tentang itu. 4 kali Tuhan pernah ingatin murid-muridnya. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, Yohana, Maria ibu Yakobus, perempuan-perempuan lain yang bersama-sama dengan mereka memberitahukan kepada rasul-rasul. Anak-anak tahu siapa rasul-rasul itu? Ya, rasul-rasul itu adalah murid-murid Tuhan Yesus. Anak-anak, bagaimana murid-murid itu ya? Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan omong kosong, perkataan sia-sia. Mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjunguk ke dalam kubur, ia melihat hanya kain kapan saja, kain pembungkus mayat. Lalu ia pergi dan bertanya dalam hatinya, apa yang telah terjadi ya? Kok nggak ada ya Tuhan Yesus di sini ya? Kan Tuhan Yesus dikuburkan di sini. Dia pergi dan dia memikirkan apa yang sebenarnya terjadi. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Wah, hari ini firman Tuhan mau mengingatkan kita, percayalah Yesus bangkit. Anak-anak, ternyata bagaimana murid-murid atau rasul-rasul yang setiap hari waktu Tuhan Yesus masih hidup, murid-murid itu ikut selalu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pergi ke Galilea, mereka ikut ke Kapernaum. Tuhan Yesus pergi melayani, ikut. Tuhan Yesus pergi mengajar, memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Murid-murid itu selalu ikut. Kemana saja murid-murid itu ikut. Bahkan waktu Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus, itu kan murid-murid ada ya, anak-anak. Tapi kenapa murid-murid ini, rasul-rasul ini, begitu mendengar berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus, itu nggak percaya? Ngomong kosong. Apa yang terjadi ya? Kok mayat Tuhan Yesus nggak ada? Anak-anak, siapa ya di antara kita nih yang lagunya, nyanyinya, ngakunya percaya Tuhan Yesus, aku ini murid Yesus loh, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan. Tapi kalau sendiri aku nggak berani. Tapi kalau sendiri aku nggak berani. Anak-anak, saya senang jadi anak Tuhan.
tapi hatinya masih sedih terus. Hatinya masih marah-marah terus. Hatinya masih merasa dirinya tidak berarti, tidak berharga, nggak ada yang menemani, merasa diri hina, merasa diri rendah. Padahal kita ini anak Tuhan. Sama seperti murid Yesus, tapi masih takut, masih gentar, masih nggak berani. Murid-murid itu mereka masuk ke dalam rumah, mereka kunci pintu mereka ketakutan karena Tuhan Yesus dianggap nggak ada. Tuhan Yesus kan sudah mati, kan sudah disalibkan ya, lambungnya sudah ditikam, kulitnya itu sudah robek-robek semuanya, kepalanya udah dikasih mahkota duri, udah Tuhan sudah mati, nggak ada lagi yang jaga kita, nggak ada lagi yang temani kita, nggak ada lagi yang lindungi kita. Nanti siapa yang bikin mujizat? Kalau kita lapar nanti gimana ya? Kan nggak ada lagi Tuhan Yesus. Aduh, gimana ya? Nggak ada yang tolong kita. Nanti kalau kita pergi naik perahu, kita pergi naik kapal, gitu ya, menyeberang terus ada ombak badai, nggak ada Tuhan Yesus. Aduh, mereka takut semuanya. Karena mereka menganggap Tuhan Yesus itu sudah mati. Dan kalau sudah mati itu ya terus mati. Padahal Tuhan Yesus sudah bilang 4 kali loh, anak manusia menanggung banyak derita dan mati, tapi bangkit pada hari ke-3. Kenapa mereka percaya Tuhan Yesus mati, benar-benar mati, tapi nggak percaya Tuhan Yesus bangkit? Kenapa anak-anak? Ya karena di dunia ini nggak ada Kak orang yang bangkit. Kecuali Lazarus karena Tuhan Yesus yang bangkitkan. Tapi kan Tuhan Yesus yang bangkitkan Lazarus itu kenyataannya sekarang ini sudah mati Kak. Jadi siapa yang jagai kita? Siapa yang tolongin kita? Nanti kalau malam-malam ada hantu, aku nggak berani tidur gelap-gelap. Anak-anak lebih percaya anak-anak itu Tuhan itu tidak ada daripada Tuhan itu ada. Ayo, hari ini kita mau belajar. Jangan kita seperti murid-murid di sini. Sudah diberitahu oleh Maria Magdalena, oleh Yohana, oleh Maria Ibu Yakobus, dikasih tahu juga oleh perempuan-perempuan yang lain yang sudah diberitahu oleh malaikat-malaikat di kubur Yesus. Dia tidak ada di sini, dia telah bangkit. Bahkan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka. Lihatlah tangannya. Anak-anak, tapi mereka tidak percaya. Siapa di antara kita, anak-anak Sunday School, anak-anak Tuhan, yang masih sulit percaya, yang masih mikir-mikir seperti Petrus? Emang kalau Tuhan Yesus nggak kelihatan, Tuhan Yesus bisa tolong aku ya Kak? Emang kalau papa mamaku itu sering berantem terus aku berdoa, emang Tuhan Yesus bisa tolong papa mamaku untuk mereka baik-baik? Tuhan Yesus emang bisa menolong papa mamaku, memberi uang dengan pekerjaan, terus bisa bayar uang sekolahku? Terus emang Tuhan bisa ya memberi aku mainan? Emang Tuhan bisa ya menolong aku nanti untuk jadi orang yang hebat? Emang Tuhan bisa ya membuat aku jadi anak yang bisa gampang ingat pelajaran? Jadi kalau ulangan itu, kalau tes itu nanti aku bisa ingat. Emang Tuhan bisa ya mengingatkan pikiranku? Anak-anak, percayalah Yesus bangkit. Kalau bangkit artinya hidup. Kalau hidup itu artinya bisa melihat. Dan Tuhan itu bisa melihat. Hei Kendita, kamu lagi takut ya kalau sendirian? Loh Kendita, aku ada bersamamu loh nak. Aku selalu temani kamu Ken. Kamu jangan takut kalau papa mamamu lagi keluar. Aku ada menemani kamu. Anak-anak, hai kids, kok kamu masih sedih terus? Kok hatimu masih nggak percaya kalau suatu hari kamu akan jadi orang hebat?
Tuhan Yesus hidup, Tuhan Yesus bisa tolong kamu, Tuhan bisa berkati kamu, kasih kecerdasan karena dia hidup. Dia lihat, dia berkuasa, maut saja dikalahkan. Anak-anak, percayalah Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus sudah bisa mengalahkan maut. Percayalah Tuhan Yesus itu hidup dan sanggup menolong setiap kita. Jangan menganggap firman Tuhan ini omong kosong. Kak Tari cerita tiap hari Minggu di Sunday School ngomongin firman Tuhan. Emang itu semua firman Tuhan nanti sama Tuhan dilakukan? Emang kalau aku berdoa minta sama Tuhan, kata Matius 7 ayat 7, yang minta akan dapat. Emang aku dapat? Sampai hari ini doaku belum dijawab. Anak-anak, hati-hati ya. Hati-hati ya. Anak-anak kalau nonton film, kalau main game, anak-anak itu percaya kadang-kadang tokohnya tuh bisa lompat, bisa perang, udah kena api, hidup lagi, semangat lagi. Anak-anak percaya sama tokoh-tokoh game yang buatan manusia padahal itu ndak ada. Tapi kalau Tuhan Yesus hidup kok sulit ya? Ayo hari ini kita datang sama Tuhan yuk. Minta tolong sama Tuhan, Tuhan Yesus tolong aku. Tolong aku yang kurang percaya supaya aku jadi percaya sama Tuhan. Tuhan itu hidup. Tuhan itu sudah bangkit. Tuhan Yesus itu firman-Mu semuanya kami percaya. Jangan seperti Petrus dan teman-temannya yang menganggap pemberitahuan atau kabar tentang kebangkitan Yesus itu omong kosong. Ya ngomong-ngomong aja Kak Tari, ngajar-ngajar aja firman Tuhan. Tapi hatinya anak-anak lebih senang, lebih kagum, lebih ngefans sama tokoh-tokoh tokoh-tokoh yang ada di TV, tokoh-tokoh yang ada di film-film, tokoh-tokoh yang anak-anak anggap keren. That is superhero. Who is your superhero in your life? Siapa superhero-mu dalam hidupmu? Apakah Tuhan Yesus? Kalau anak sakit, anak-anak langsung aku berdoa, Tuhan Yesus bisa tolong aku, kan Dia Allah yang hidup. Kalau aku punya keperluan, aku berdoa, Tuhan Yesus pasti perhatikan aku. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kalau Yesus itu bangkit, dia tidak akan takut lagi dengan apapun. Tidak akan takut sendirian, tidak akan takut kekurangan, tidak akan takut dengan masa depannya. Karena dia tahu Tuhan Yesus sudah bangkit dan berita ini berita benar, bukan hoax. Anak-anak, percayalah Yesus bangkit. Stop takut, stop khawatir. Masa depanmu akan indah jika kita percaya akan Tuhan. Tuhan Yesus menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita dan firman-Nya ini sebuah kebenaran. Anak-anak percayalah Tuhan Yesus sudah bangkit. Jangan takut lagi sendirian. Jangan takut karena Tuhan ada menjaga kita selalu. Tuhan pasti menolong kita dalam kesulitan, dalam kesusahan, dalam sakit, dalam sedih. Tuhan ada tolong kita. Amin. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan tolong kami. Kami percaya Tuhan Yesus hidup. Tuhan tolong kami. Tuhan selamatkan kami. Kami tidak perlu takut lagi. Tuhan Yesus berkati anak-anak Kids Worship semuanya untuk percaya akan firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah berkati kami sampai hari ini. Terima kasih kami ada di minggu terakhir. Kami sungguh bersyukur karena Engkau selalu dan selalu menyertai kami. Terima kasih untuk kebersamaan-Mu Tuhan. Kami mau menaikkan setiap syafaat kami saat ini. Kami mau berdoa untuk semua anak-anak Sunday School. Engkau berkati anak-anak dalam sekolah. Engkau berkati dalam pergaulan, jauhkan dari yang buruk. Biarlah anak-anak Sunday School boleh berkualitas secara iman. Mereka bertumbuh dalam Tuhan, mereka menjadi saksi di sekeliling mereka, mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan pelajaran mereka boleh, sekolah mereka boleh baik, memuliakan nama Tuhan, karena Engkau bersama dengan anak-anak-Mu Tuhan. Berkati orang tua dalam pekerjaan, dalam pelayanan, biarlah anugerah Allah, kasih Allah juga ada untuk orang tua dari anak-anak di Sunday School ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau bersyukur juga untuk
bangsa negara kami. Kami berterima kasih Engkau sudah memberkati bangsa negara kami sampai saat ini. Kami berdoa untuk pemerintah kami, Pak Presiden sampai ke tingkat RT. Engkau berkati semua yang mengelola bangsa ini, yang Tuhan percaya sebagai pemimpin di bangsa ini. Biarlah Engkau berikan rasa takut akan Tuhan, bahwa mereka sadar bahwa Tuhan itu ada, sehingga mereka boleh berhati-hati dalam mengatur bangsa ini. Berkatilah pemimpin-pemimpin kami, Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di negeri kami. Engkau berkati juga, jaga, lindungi dari yang jahat. Jika ada orang-orang yang berniat jahat, biarlah Allah menolong umat-Mu yang hari ini beribadah bersama di gereja mereka masing-masing. Berkatilah Tuhan Yesus umat-Mu di negeri bangsa kami ini. Kami saat ini juga mau berterima kasih, karena Engkau sudah memberkati Kak Tari sebagai hamba Tuhan yang membawakan cerita di Sunday School ini. Engkau berkati hamba-Mu, terus Engkau berikan hikmat, kekuatan dalam mengerjakan pelayanan pekerjaan Tuhan di Sunday School ini, Tuhan. Biarlah kekuatan Tuhan nyata untuk hamba-Mu. Biarlah Sunday School ini berkembang dan nama Tuhan dimuliakan, banyak orang diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur untuk hari ini. Terima kasih banyak untuk pertolongan Tuhan. Kami menaikkan syafaat kami dalam nama Tuhan Kristus, Tuhan yang mengasihi kami. Anak-anakku, pulanglah, arahkan hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus yang tak terbatas, penghiburan penyertaan Roh Kudus ada untuk kamu semua, mulai sekarang seterusnya sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita sudah selesai Sunday School-nya, sudah ya. selesai, dan anak-anak semuanya selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yel-yel dulu ya. Oke, Kid Worship, Sehat, kuat, cerdas, taat, cinta Tuhan. Tuhan berkati. God bless you. God bless you.